Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan beberapa bagian saja. Dan silakan Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dan kemudian ayat yang ke-6 dan kemudian ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-28. Daniel pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-28. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah. Mohon maaf, dari ayatnya yang ke-21. Ia dihalau di antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara kedelai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerjaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik, tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak dapat tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan menuliskan tulisan itu. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuhanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres kerajaan Tuhanku dipecahkan dan diberikan kepada Media dan Persia. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada malam hari ini yaitu kejatuhan Babel. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 1912 ada sebuah kapal pesiar yang besar dan mewah yang dibangun oleh seorang arsitek ternama dunia yaitu Thomas Andrews. Kapal ini begitu mewah dan besar sekali dan diberi nama Titanic. Suatu kali Thomas Andrews ini diwawancara oleh reporter tentang keamanan dari kapal Titanic ini. Dan dia memberikan jawaban kalau kapal Titanic ini sangat aman. Bahkan di akhir kalimatnya ada satu kalimat yang ia lontarkan dan kalimat ini menjadi kalimat yang penuh keangkuhan. Kalimat yang ia lontarkan pada saat itu adalah, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan mampu menenggelamkan Titanic.
Waktu berlalu, 10 April 1912, kapal Titanic pun secara perdana berlayar menuju New York pada saat itu dengan jumlah penumpang lebih dari 2.000 orang. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga mereka menikmati perjalanan Bapak Ibu. Tetapi siapa sangka pada hari yang keempat, tepat pada tanggal 14 April 1912, tepat pada pukul 11.40 malam, kapal Titanic ini akhirnya menghadapi satu malapetaka yang besar. Para kelasi sudah memberikan peringatan kepada Edward Smith yang menjadi kepala kapten kapal pada saat itu. Kalau di depan mereka ada gunung es yang begitu besar, sehingga harus berhati-hati atau mencari haluan lain sehingga tidak menabrak gunung es itu. Tetapi Edward pada saat itu yang merasa, oh ini kapal bagus, ini kapal kuat, ini kapal aman. Gak mungkin terjadi seperti itu. Jadi dia mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kelasi pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kelasi memberikan peringatan ketiga dan kapal sudah hampir mendekati gunung es itu, apa yang terjadi? Edward kemudian membanting setir dan berusaha untuk menghindari gunung es itu. Tetapi ternyata sudah terlambat. Kapal Titanic yang dirasa kuat, aman, dan megah sekali itu menabrak gunung es pada saat itu. Sehingga dinding pelapis kapal yang katanya anti bocor ternyata tidak berdaya untuk menahan benturan yang besar akibat menabrak gunung es. Menariknya Bapak Ibu, sekalipun sudah terjadi benturan yang besar dan seluruh penumpang yang ada di kapal itu mengalami getaran yang begitu dahsyat akibat benturan itu, tetapi seluruh penumpang yang ada di dalam masih terus meyakini, ini kapal kuat, ini kapal gak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan, kata Thomas, gak akan mungkin ditenggelamkan oleh Tuhan. Akibatnya ketika Edwards yang adalah kapten kapal pada saat itu menyuruh penumpang untuk pindah ke sekoci penyelamat yang datang untuk menyelamatkan mereka, ayo pindah. Tetapi para penumpang sama sekali tidak mau berpindah, tidak mau turun ke sekoci penyelamat yang datang menyelamatkan mereka. Hanya segelintir orang saja yang akhirnya mau masuk ke sekoci penyelamatan itu. Dan apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, kapal Titanic itu yang dikatakan begitu kuat, bahkan Tuhan dikatakan tidak dapat menenggelamkannya, dalam seketika tenggelam. Dan semua orang yang penuh dengan kesombongan dan keakuhan yang ada di dalamnya ikut dibinasakan. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini kita melihat bahwa betapa kesombongan manusia dapat menghancurkan dan membinasakan manusia itu sendiri. Tragedi Titanic ini yang merenggut jiwa sekitar 1.517 jiwa ini menjadi tragedi yang sangat besar yang tidak dapat dilupakan hingga saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, kita juga menemukan hal yang sama. Di mana Raja Belshazzar yang berkuasa di Babel pada saat itu begitu menyombongkan dirinya dan melakukan penghinaan kepada Tuhan di dalam kesombongannya. Mari kita perhatikan lebih jelas kesombongan apa yang dilakukan oleh Belshazzar pada saat itu. Setidaknya ada dua hal yang saya temukan di dalam teks ini yang menjadi kesombongan Belshazzar pada saat itu. Yang pertama Bapak Ibu, dia menghina dan merendahkan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal apa Belshazzar ini menghina dan merendahkan Allah? Bukankah di dalam teks yang kita baca ini tidak ada kata menghina atau merendahkan yang kita temukan? Kalau kita perhatikan secara jelas Bapak Ibu, ternyata Belshazzar menghina dan merendahkan Allah ini justru terlihat dari tindakannya.
yang ia lakukan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat yang baru saja tadi kita baca. Yaitu bagaimana ia menggunakan perkakas bait suci Allah untuk berpesta pora. Bapak Ibu, perjamuan besar yang dilakukan oleh Raja Belshazzar pada masa itu adalah hal yang lazim dilakukan oleh para raja. Dan jumlah 1.000 orang di sini menggambarkan suatu gambaran pesta yang begitu besar yang sedang dilakukan. Nah, saat pesta besar itu dilakukan, Belshazzar ini ternyata mabuk. Dan memerintah orang untuk membawa perkakas dari bait suci di Yerusalem yang telah diambil Nebukadnezar dahulu di dalam pasal yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ketika Nebukadnezar menang dari peperangan. Tindakan mengambil perkakas yang dilakukan oleh Belshazzar dari dalam bait suci dan memakainya untuk pesta pora ini, seperti untuk mabuk-mabukan, minum arak, memuji dewa-dewa mereka, yang dilakukan oleh dia ini merupakan satu tindakan yang menghina dan merendahkan Allah. Kenapa bisa dikatakan tindakan ini menghina dan merendahkan Allah, Bapak Ibu? Karena di zaman itu, para orang Yahudi sangat menghormati dan menguduskan perkakas bait Allah. Tetapi Belshazzar di dalam keangkuhannya justru nggak mau menghormati. Dan dia nggak mau menguduskan perkakas bait suci Allah itu. Tetapi justru dengan kesombongannya, dia menggunakan perkakas itu untuk minum-minum anggur dan memuji-muji dewa mereka. Bapak Ibu yang terkasih, banyak para teolog mengatakan tindakan yang ia lakukan ini merupakan jelas tindakan yang menghina dan merendahkan Allah di dalam keangkuhan dan kesombongannya. Di dalam kesombongan dan keangkuhan ini, ia ingin memperlihatkan kepada semua orang pada saat itu bahwa dia dan dewa-dewanya lah yang paling hebat, yang paling berkuasa dibanding Allah Israel. Sebab dia merasa bahwa Babel merupakan satu kerajaan yang besar. Satu kerajaan yang mampu menjadi penguasa dan berkuasa atas bangsa-bangsa lain pada saat itu. Sehingga ia dengan sesuka hatinya memakai perkakas bait suci yang dihormati dan begitu dikuduskan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita pada saat ini, bukankah kerap kali kita juga menjadi seperti Belshazzar? Kita menghina dan juga merendahkan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan saya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Belshazzar pada saat itu. Saya tidak menggunakan perkakas-perkakas bait Allah untuk minum-minum, berpesta pora dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak hal kecil yang kita lakukan yang kita anggap itu hal sepele, tetapi ternyata di dalam tindakan kita itu kita sudah merendahkan kedaulatan dan kehebatan Allah. Misalkan ketika kita berhasil mendapat satu pekerjaan, kita merasa bahwa ketika aku mendapat pekerjaan ini itu bukan karena Tuhan, itu bukan karena kuasa Tuhan, itu bukan karena pertolongan Tuhan, tetapi karena aku sendiri yang hebat. Karena aku punya skill yang bagus, karena aku pintar dan lain sebagainya. Ketika omsetku bulan ini bertambah dan omsetku bulan ini banyak sekali, kita merasa itu bukan karena kasih Tuhan, itu bukan karena pertolongan Tuhan. Tetapi kita merasa, oh ini memang layak aku terima karena aku hebat, karena aku sudah bekerja keras dengan kemampuanku. Sehingga tanpa kita sadari, kita merendahkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Atau misalkan ketika kita mengalami satu kesembuhan di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Kita tidak bersyukur dan memuji kepada Tuhan. Tetapi justru kita merasa bahwa kita boleh memperoleh itu karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Belshazzar.
Dia merasa dia berkuasa, dia merasa bangsanya berkuasa dari bangsa-bangsa lain, sehingga dia merasa Allah Israel itu tidak punya kuasa, dan dia membanggakan dirinya dan dewa-dewanya atas kesuksesan yang mereka miliki. Bapak Ibu yang terkasih, itu kesombongan pertama yang bisa kita lihat di dalam diri Belshazzar pada saat itu. Dan kesombongan kedua yang kita temukan di dalam diri Belshazzar pada saat itu adalah dia meremehkan peringatan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sejarah ada banyak para pemimpin dan pemerintah yang hancur karena mereka tidak belajar dari sejarah. Mulai dari Marcos di Filipina hingga Husni Mubarak yang ada di Mesir. Pemerintahan mereka hancur karena mereka tidak mau belajar dari yang lalu-lalu. Sama juga seperti Raja Belshazzar yang kita lihat pada hari ini. Rupanya dia juga tidak belajar dari sejarah, Bapak Ibu. Ia lupa bahwa ayahnya pernah dihukum Tuhan hingga hidup seperti hewan. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang keempat yang Musa Andi bahas pada minggu yang lalu. Karena ayahnya Nebukadnezar pernah berlaku sombong di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga akibat kecongkakannya ini Allah menghukum dia. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita ketahui bersama kalau kata ayah di sini, ayahnya di sini tidak selalu mengartikan bahwa Nebukadnezar itu adalah ayah kandungnya sendiri. Tetapi banyak penafsir yang mengartikan kata ayahnya di sini bisa dari bahasa aslinya digunakan untuk menggambarkan nenek moyangnya atau leluhurnya. Jadi ketika di sini dikatakan ayahnya Nebukadnezar bisa berbicara tentang leluhurnya. Jadi hal ini ingin membawakan tentang sejarah yang pernah terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nampaknya peringatan Tuhan pada apa yang dialami oleh Nebukadnezar sebelumnya sama sekali tidak membuat Belshazzar belajar, bertobat, dan berhenti untuk hidup di dalam kesombongan. Padahal jelas sekali di dalam pasal 4, Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan karena kecongkakannya. Tetapi Belshazzar sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Belshazzar justru mengulanginya dengan melakukan kesalahan yang sama. Bahkan dikatakan lebih parah. Harta dan kekuasaan membuatnya tidak takut pada siapapun. Bahkan pada Allah Israel yang ia kenal melalui riwayat hidup ayahnya atau leluhurnya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perkataan Daniel, kalau kita perhatikan di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-23, sangat jelas sekali disebutkan kalau Belshazzar ini begitu meremehkan peringatan Tuhan. Sekalipun dia sudah tahu apa akibat dari kesombongan seperti yang dialami oleh Nebukadnezar. Di ayat yang ke-22 hingga 23 lebih jelas Daniel mengatakan demikian. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, justru meninggikan diri terhadap Bapa yang berkuasa di sorga. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Dalam pengertian bahwa Belshazzar ini sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi kepada Nebukadnezar akibat kecongkakannya. Tetapi dia tidak mau mengindahkan peringatan ini. Tidak mengindahkan apa yang sudah terjadi ini dan menjadikan itu satu pelajaran di dalam kehidupannya. Justru apa yang dikatakan oleh Daniel, dia meninggikan diri terhadap Bapa yang ada di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwa Belshazzar sama sekali tidak mengindahkan atau dia meremehkan peringatan daripada Tuhan, padahal dia sudah tahu dan sudah diingatkan. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia tidak peduli dengan sejarah yang sudah pernah dialami oleh Nebukadnezar. Sehingga ia terus terjatuh pada dosa kecongkakan itu. Bapak Ibu yang terkasih,
Seharusnya kita pun harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar dari hidup tokoh para Alkitab yang telah dicatat di dalam Alkitab. Teladan-teladan maupun kesalahan mereka yang sudah mereka lakukan. Agar kita tidak terjebak dan tidak terjatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Belshazzar ini. Dia tidak mau mengindahkan peringatan Tuhan dan sejarah yang sudah terjadi. Dan akibatnya dia terjatuh di dalam dosa itu kembali. Biarlah kita menjadi orang-orang yang belajar dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu boleh menolong kita dan mengasah kita untuk semakin sepadan dengan kebenaran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam teks ini, ternyata Allah yang hidup tidak menoleransi dosa kesombongan yang dilakukan oleh Belshazzar. Dosa kesombongan di mana dia menghina dan merendahkan Allah, dan dosa kesombongan di mana dia tidak mengindahkan peringatan Allah, atau di mana dia sama sekali meremehkan peringatan Allah. Ternyata Allah tidak menoleransi hal ini. Dan kemudian kita memperhatikan di dalam teks ini, Allah kemudian menyatakan murkanya kepada Belshazzar. Di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6, kita melihat Belshazzar menjadi sangat takut. Kenapa? Karena pada saat itu muncul tulisan-tulisan di dinding yang tidak dapat dibaca dan diartikan oleh siapapun. Dia menyuruh banyak sekali orang-orang yang punya keahlian, para kasim, para orang berhikmat untuk menerjemahkan itu, tetapi tidak seorang pun mampu membaca dan menerjemahkannya. Hanya Daniel lah yang kemudian dipanggil untuk menerjemahkan dan membaca tulisan itu. Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali kalau kita perhatikan ketika Daniel datang menghampiri Raja Belshazzar. Di sana dia kembali memperingatkan kepada Belshazzar bahwa Belshazzar telah hidup di dalam kecongkakan karena tidak mengindahkan apa yang sudah terjadi kepada Nebukadnezar. Sehingga akhirnya Allah murka kepada dia. Di sini akhirnya Daniel dipanggil dan diminta untuk mengartikan tulisan itu. Dan di dalam pertolongan Tuhan, Daniel pun mampu membaca dan mengartikan tulisan itu yang bertuliskan Mene Mene Tekel Upharsin. Bapak Ibu yang terkasih, Mene ini mengartikan masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Dan Tekel mengartikan Tuanku ditimbang dengan neraca dan ditepati terlalu ringan. Ini berbicara tentang dosa dan kesombongan yang ia lakukan. Dan Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia yang berbicara nantinya tentang kejatuhan Babel. Arti dari tulisan ini Bapak Ibu tidak lain adalah tentang kejatuhan Babel di tangan bangsa-bangsa lain. Di mana Tuhan menghukumnya, kerajaannya yang dikatakannya Babel sangat kuat, ini terpecah menjadi dua. Dan pada akhirnya Raja Belshazzar dan juga Babel hancur dibinasakan oleh Tuhan. Semua karena kesombongan dan kecongkakan yang dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh mengerikan bukan? Akibat yang harus diderita karena kesombongan umat manusia. Allah memperlihatkan bahwa sekali lagi dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk bermegah dan sombong dengan apapun yang mereka miliki. Padahal Tuhan sendiri sebenarnya sudah memberikan peringatan dan ingat-ingatan kepada Belshazzar. Tetapi dia tidak mau mengindahkannya. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Kerap kali Tuhan memberikan peringatan kepada kita untuk belajar dari masa lalu. Belajar dari orang-orang di sekitar kita. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang kecongkakan dan dosa-dosa ini. Tetapi kerap kali kita keras kepala, sok tahu dan bermegah diri atas diri kita sendiri.
sehingga kita terus terjebak dan terjatuh di dalam dosa itu. Bapak Ibu yang terkasih, hendaknya lah kita pada hari ini boleh belajar. Apakah di dalam kehidupan ini kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Dengan tidak menghina dan merendahkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, bahkan tidak meremehkan peringatan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita justru hidup di dalam kasih karunia Allah dengan satu kerendahan hati untuk mengakui Dia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri khotbah ini saya akan bercerita satu kisah terakhir tentang kisah Presiden Brazil. Ketika sebelum beberapa waktu dia akan dilantik menjadi Presiden Brazil pada tahun 1985, dia mengatakan satu kalimat yang sangat menohok. Dia mengatakan begini, bila memperoleh 500.000 suara, maka tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menghentikanku untuk menjadi presiden, termasuk Tuhan. Di sini dia menyombongkan dirinya, dia merasa bahwa tidak ada satupun yang dapat menurunkan tahta kepemimpinannya, termasuk Tuhan. Dan sehari sebelum dia dilantik, Bapak Ibu, dia ditemukan tewas. Di sini kita melihat bahwa ketika seseorang itu bermegah atas dirinya sendiri, hidup di dalam kesombongannya, Tuhan mampu menghukum dan memurkai orang-orang yang demikian di dalam kuasanya. Oleh sebab itu sekali lagi marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Untuk mengakui Allah di dalam kehidupan kita dan kasih karunia yang sudah kita alami di dalam Kristus. Mari kita berdoa.